Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Mutiarawati dan teman saya Lulu Mustafiyah. Kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul kompensasi. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yaitu pengertian kompensasi. Menurut Syafri Mangkuprawiro, kompensasi merupakan suatu yang diterima karyawan sebagai penukaran diri, kontribusi jasa terhadap suatu perusahaan. Dengan demikian, kompensasi mengandung arti tidak sekedar dalam bentuk finansial, seperti yang langsung berupa gaji, upah, komisi, dan bonus, serta tidak langsung berupa asuransi, bantuan sosial, uang cuti, uang pensiun, pendidikan, dan sebagainya. Tetapi juga dalam bentuk bukan finansial. Bentuk ini bisa berupa lingkungan pekerjaan, dan kondisi kerja, status kerja, dan kebijakan. Lalu untuk tujuan dan fungsi pemberian kompensasi ada beberapa. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan, yang kedua meningkatkan produktivitas kerja, yang ketiga memajukan organisasi atau perusahaan, yang keempat menciptakan keseimbangan dan keadilan. Dan menurut Muhammad Tahir Malik, fungsi pemberian kompensasi itu ada 3. Yang pertama, pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Yang kedua, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. Untuk materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Faktor-faktornya yaitu yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika penawaran kerja lebih banyak daripada lowongannya, maka kompensasinya kecil. Sebaliknya, jika pencari kerjanya lebih sedikit daripada lowongan pekerjaannya, maka kompensasinya relatif lebih besar. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat kompensasi akan semakin baik juga. Tetapi, jika kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar kurang, maka tingkat kompensasinya relatif kecil. Yang selanjutnya yaitu serikat buruh atau organisasi karyawan. Apabila serikat buruh kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasi semakin besar. Dan sebaliknya, jika serikat buruh tidak kuat dan kurang berpengaruh, maka kompensasinya relatif kecil. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak, maka kompensasinya semakin besar. Sebaliknya, kalau produktivitas kerjanya itu buruk, serta sedikit-sedikit, maka kompensasinya kecil. Dan kelima, pemerintah dengan undang-undang dan keputusan presiden yang menetapkan besarnya batas upah atau balas jasa minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawan. Lalu yang keenam, biaya hidup atau cost of living. Apabila biaya hidup di suatu daerah tinggi, maka kompensasi atau upahnya semakin besar. Sebaliknya, jika biaya hidup di daerah itu rendah, maka kompensasinya akan kecil pula. Posisi dan jabatan karyawan. Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima kompensasi yang lebih tinggi. Sebaliknya, karyawan yang menduduki jabatan lebih rendah akan memperoleh gaji yang lebih rendah. Nomor selanjutnya yaitu pendidikan dan pengalaman karyawan. Jika pendidikan karyawan lebih tinggi dan berpengalaman lebih lama, maka gaji dan balas jasanya akan semakin besar karena kecakapan serta keterampilannya lebih baik. Sebaliknya, jika karyawan yang berpendidikan rendah dan berpengalaman kerjanya kurang, maka tingkat gajinya atau kompensasinya kecil. Lalu kondisi perekonomian nasional. Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju, maka tingkat upah atau kompensasinya akan semakin besar karena akan mendekati kondisi full employment. Sebaliknya, jika kondisi perekonomian kurang maju, maka tingkat upah rendah karena banyak pengangguran. Lalu yang ke-10 yaitu jenis dan sifat pekerjaan.
Kalau jenis dan sifat pekerjaan sulit dan punya risiko yang besar, maka upah juga akan semakin besar karena butuh kecakapan serta ketelitian untuk mengerjakannya. Tapi jika jenis dan sifat pekerjaannya mudah dan risikonya kecil, maka upahnya yang diterima juga relatif lebih rendah. Untuk materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kompensasi. Menurut Patton, dalam menerapkan kebijakan kompensasi perlu memperhatikan beberapa kriteria. Yang pertama ada adequate. Adequate itu kompensasi harus memenuhi unsur pantasnya. Terus equitable, yaitu kompensasi harus adil. Yang ketiga itu balance. Sebagaimana di atas, kompensasi dapat terdiri dari gaji pokok, insentif, bonus, dan lain-lain. Dan antara masing-masing unsur seimbang. Nomor 4, cost efektif, yaitu besaran kompensasi yang dibayarkan kepada tenaga kerja tidak boleh terlalu tinggi, sehingga melebihi kemampuan keuangan perusahaan. Lalu yang kelima, secure. Kompensasi harus dapat menjadi tenaga kerja merasa aman dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekurang-kurangnya kompensasi yang dibayarkan kepada tenaga kerja mampu memenuhi kebutuhan pokok tenaga kerja dan keluarganya. Yang keenam, incentive providing, yaitu dalam sistem kompensasi perlu terdapat kompensasi insentif yang dapat dijadikan alat untuk mendorong motivasi dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu acceptable to the employee. Di luar kriteria yang telah disebutkan di atas, tenaga kerja perlu memahami dan juga memaklumi mengapa perusahaan menetapkan kebijakan kompensasi yang demikian. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Mbak Lulu. Untuk materi selanjutnya, menyambung dari materi yang disampaikan oleh Mbak Ratna, yaitu selanjutnya tentang bentuk-bentuk kompensasi. Bentuk kompensasi itu ada dua. Yang pertama, kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Untuk kompensasi langsung sendiri, bentuk-bentuk kompensasi langsung berupa contohnya seperti gaji, upah, intensif atau bonus, kemudian upah gaji pokok, tunjangan hari raya, keagamaan, dan gaji ke-13 dan 14. Selanjutnya yaitu intensif. Yang kedua yaitu kompensasi tidak langsung. Untuk kompensasi tidak langsung, mempunyai peranan yang tidak kalah penting dari kompensasi langsung. Salah satunya contoh dari bentuk dari kompensasi tidak langsung itu seperti kompensasi tunjangan karyawan, tunjangan keuangan, tunjangan hari raya, kesejahteraan karyawan, jam sostek, dan pelayanan kesehatan. Kemudian kompensasi tidak langsung sendiri, kompensasi tambahan yang diberikan perusahaan terhadap karyawan, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan tersebut. Selanjutnya tunjangan karyawan. Tunjangan karyawan itu untuk melengkapi jasa sebagai melengkapi gaji pokok dari perusahaan untuk membayar semua atau sebagian dari tunjangan itu. Lebih lanjut di sini menurut Samsudin, tunjangan karyawan dibagi menjadi 3. Yang pertama, tunjangan yang menghasilkan penghasilan atau income, seperti tunjangan keamanan sosial dan pensiunan. Yang kedua, tunjangan yang memberikan peningkatan rasa aman bagi kalangan karyawan dengan membayar pengeluaran ekstra atau luar biasa yang dialami karyawan secara tidak diduga. Yang ketiga, program tunjangan yang dapat dipandang sebagai kesempatan bagi karyawan. Contohnya seperti hari libur dan hari-hari
besar. Selanjutnya tentang kompensasi dalam perspektif Islam. Di dalam Islam sendiri kita itu dianjurkan atau dituntut sebagai manusia itu untuk bekerja sebagai sarana untuk memakmurkan manusia itu dengan bekerja. Allah juga memerintahkan di dalam Al-Quran itu memerintahkan manusia itu untuk bekerja sebagai salah satu upaya atau bentuk nyata memakmurkan bumi itu dengan bekerja, yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat ke-105. Untuk Arabnya bisa dilihat di makalah, yang artinya bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 105. Kemudian dalam hadisnya Nabi Muhammad bersabda, bekerja mencari rezeki yang halal itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat At-Tabari, At-Tabrani. Dari ayat dan hadis tersebut dapat kita mengerti bahwa Allah itu memerintahkan agar umat Islam itu bekerja, dan pekerjaannya itu merupakan hak Allah, dan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah itu dengan bekerja, karena dengan pekerjaan yang baik akan mendatangkan dampak yang positif untuk di dunia dan juga di akhirat. Kemudian sebaliknya, pekerjaan yang buruk juga akan mendatangkan madharat ataupun ancaman di dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya yaitu hasil dari bekerja itu kita akan memperoleh upah ataupun balas jasa dari pekerjaan yang sudah kita lakukan. Di Indonesia sendiri balas jasa atau kompensasi itu identik itu dengan gaji. Gaji atau upah itu hanya salah satu jenis kompensasi. Sistem kompensasi harus seperti intensif, benefit, tunjangan, dan lain sebagainya, itu harus dikelola dengan baik dan tepat oleh suatu perusahaan. Apabila tidak dikelola dengan baik, bisa mendapatkan pay dissatisfaction atau ketidakpuasan karyawan atas balas jasa yang diterimanya, seperti itu. Kemudian kompensasi juga di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, yang berarti barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pekerjaan atau suatu apa yang sudah kita kerjakan itu akan mendapatkan balasan yang sama ataupun bahkan yang lebih banyak, seperti itu. Selanjutnya dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang berarti
berikan kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Di sini maksudnya kita itu harus memberikan upah kepada karyawan, kepada buruh itu sebelum keringatnya kering. Sebelum keringatnya kering itu maksudnya sebelum selesai pekerjaannya. Jadi kita harus memberikan upah itu jangan kelewat dari pekerjaan sudah selesai lama baru kita memberikan upah, seperti itu. Selanjutnya upah atau ujroh dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, upah yang telah disebutkan atau anjuran ajrun musamma. Yang kedua, upah yang sepadan atau ajrul mitsil. Selanjutnya tentang peraturan pemerintah dalam undang-undang. Di sini kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang upah dan tenaga kerja. Di dalam undang-undang tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 bab 10 tentang perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan. Pada bagian yang kedua tentang pengupahan, dan di sana pada pasal 88 menyatakan dalam ayat pertama, ayat 1 bunyinya, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi disebutkan dalam undang-undang tersebut kita itu berhak memperoleh penghidupan yang layak untuk kemanusiaan itu dengan penghasilan upah, seperti itu. Kemudian selanjutnya di dalam pasal 3, pasal 88 ayat 2, mohon maaf, itu disebutkan tentang kebijakan-kebijakan dari apa yang sudah dikatakan di pasal 1, ayat 1, pasal 88 tersebut. Kemudian dilanjutkan di pasal 88 di ayat 3-nya dijabarkan apa saja kebijakan-kebijakan yang dilakukan, yang sudah disebutkan, yang sudah dituliskan di dalam pasal 88 ayat 2 tersebut. Yang pertama kebijakannya tentang upah minimum, yang kedua upah kerja lembur, selanjutnya upah tidak masuk kerja karena berhalangan, selanjutnya upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, selanjutnya upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, selanjutnya bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, dan upaya untuk pembayaran pesangon dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Mungkin itu saja yang dapat saya dan Mbak Ratna sampaikan untuk materi tentang kompensasi. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.